Halo semuanya. Pada bagian ini, kita akan membahas bagaimana cara merancang sebuah sistem wireless sensor network, atau WSN, untuk kebutuhan pemantauan lingkungan di area pertanian. Sistem ini bertujuan untuk membantu petani dalam memantau kondisi lingkungan secara otomatis dan real-time, seperti suhu, kelembaban tanah, dan curah hujan, sehingga keputusan seperti penyiraman, pemupukan, dan panen dapat dilakukan secara lebih tepat. 1. Konsep umum sistem. Wireless sensor network atau jaringan sensor nirkabel adalah kumpulan node sensor kecil yang dapat mengukur kondisi lingkungan dan mengirimkannya secara nirkabel ke pusat pengolahan data. Dalam konteks pertanian, sensor-sensor ini disebar di berbagai titik lahan pertanian untuk membaca parameter lingkungan seperti suhu dan kelembaban udara, kelembaban tanah, pH tanah, intensitas cahaya matahari, dan curah hujan. Data dari sensor dikirim ke gateway atau sync node, lalu diteruskan ke cloud atau server untuk ditampilkan di dashboard, misalnya lewat aplikasi web atau smartphone. 2. Komponen sistem. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu 1. Sensor node. Sensor node adalah perangkat yang berisi sensor, mikrokontroler, modul komunikasi, dan sumber daya. Setiap node bertugas membaca data dan mengirimkan informasi tersebut ke gateway. 2. Gateway, atau sync node. Gateway adalah pusat penerima data dari sensor node. Gateway juga bertanggung jawab mengirim data ke cloud menggunakan Wi-Fi, 4G, atau Ethernet. 3. Server atau cloud. Di sini data disimpan dan diolah. Data dari sensor bisa ditampilkan dalam bentuk grafik, laporan, atau peringatan jika terjadi kondisi ekstrim. 4. Sumber daya. Sensor node menggunakan baterai, dan sering dipasangkan dengan panel surya untuk mendukung operasi jangka panjang tanpa perawatan. 3. Jenis sensor yang digunakan. Jenis sensor yang digunakan dalam sistem ini meliputi 1. Sensor suhu dan kelembaban udara. Contohnya DHT22 atau SHT31. Sensor ini mengukur suhu dan kelembaban relatif di udara. Penting untuk mengetahui kondisi iklim mikro di lahan. 2. Sensor kelembaban tanah. Sensor ini mendeteksi kadar air dalam tanah. Digunakan untuk menentukan kapan tanaman butuh disiram. Sensor tipe kapasitif lebih tahan lama dibandingkan sensor resistif. 3. Sensor pH tanah. Untuk mengetahui keasaman atau kebasahan tanah. Ini penting untuk menyesuaikan pemupukan dan jenis tanaman. 4. Sensor intensitas cahaya. Contohnya BH1750. Digunakan untuk menilai berapa banyak cahaya yang diterima tanaman. Berguna untuk tanaman yang sensitif terhadap paparan matahari. 5. Sensor curah hujan. Alat seperti rain gauge digunakan untuk mendeteksi hujan secara otomatis. Ini dapat membantu mengurangi penyiraman saat hujan terjadi. 4. Lokasi dan penempatan sensor. Sensor harus ditempatkan secara strategis agar data yang dikumpulkan mewakili kondisi nyata di lahan. Sensor suhu dan kelembaban udara dipasang sekitar 1,5 meter dari permukaan tanah, terlindung dari sinar matahari langsung. Sensor kelembaban dan pH tanah ditanam di kedalaman sekitar 10 hingga 20 cm, sesuai dengan zona akar tanaman. Sensor cahaya diarahkan ke langit dan diletakkan di lokasi terbuka tanpa halangan. Sensor curah hujan ditempatkan di tempat tinggi dan terbuka, jauh dari pohon atau bangunan yang bisa mengganggu tetesan hujan. Pola penempatan bisa menggunakan sistem grid, misalnya setiap 10 meter persegi satu node sensor. Kepadatan node bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran.
5. Protokol komunikasi yang digunakan. Untuk komunikasi antar sensor, kita bisa memilih salah satu dari beberapa protokol WSN yang umum digunakan. 1. Zigbee. Cocok untuk jaringan mesh, hemat daya, dan digunakan untuk jarak menengah. Sering dipakai jika lahan tidak terlalu luas. 2. LoRa atau LoRaWAN. Sangat cocok untuk lahan pertanian yang luas karena jangkauannya bisa mencapai beberapa kilometer. Konsumsi dayanya juga rendah. 3. Wi-Fi. Biasanya tidak digunakan untuk sensor node karena boros daya, namun bisa digunakan oleh gateway untuk mengirimkan data ke cloud. Pemilihan protokol tergantung pada ukuran lahan, jarak antar node, dan ketersediaan koneksi internet di lokasi. 6. Studi kasus penerapan nyata. Mari kita lihat sebuah studi kasus penerapan WSN di area pertanian hortikultura di dataran tinggi. Di sana, para petani menghadapi tantangan yang umum, perubahan cuaca mendadak, serangan hama karena kelembaban tinggi, dan kekurangan informasi soal kondisi tanah. Dengan menerapkan sistem WSN, mereka menempatkan sensor suhu, kelembaban, dan pH tanah di berbagai titik strategis. Data dari sensor ini dikirim ke sistem pusat melalui jaringan LoRa yang hemat energi. Hasilnya luar biasa. Dengan data real-time yang ditampilkan di aplikasi smartphone, petani bisa memutuskan kapan waktu terbaik menyiram atau memupuk tanaman. Bahkan, beberapa proses seperti penyiraman dilakukan secara otomatis berdasarkan data dari sensor. Produktivitas meningkat, penggunaan air menurun, dan hasil panen lebih stabil. 7. Simulasi penggunaan di lapangan. Sekarang bayangkan sebuah lahan seluas 1 hektar yang dibagi menjadi beberapa zona. Setiap zona dipasang sensor kelembaban tanah dan suhu. Sensor membaca data setiap 10 menit dan mengirimkannya ke pusat pengendali. Petani tidak perlu lagi berjalan ke seluruh lahan untuk memeriksa kondisi secara manual. Ia cukup melihat layar ponselnya, yang menampilkan grafik dan status terkini dari setiap zona. Jika satu zona terdeteksi terlalu kering, sistem akan mengaktifkan penyiraman secara otomatis. Jika terjadi hujan, penyiraman akan dihentikan secara cerdas. Simulasi seperti ini telah banyak diuji di beberapa pilot project, dan hasilnya menunjukkan efisiensi yang signifikan dalam penggunaan sumber daya dan waktu kerja petani. 8. Integrasi dengan teknologi lain. Wireless sensor network bisa semakin kuat jika digabungkan dengan teknologi lain seperti Internet of Things atau IoT, dan kecerdasan buatan. IoT memungkinkan semua perangkat, termasuk sensor, gateway, dan pompa air, terhubung dan saling berkomunikasi. Ini memungkinkan sistem otomatisasi berjalan lebih lancar dan fleksibel. Sementara itu, kecerdasan buatan bisa digunakan untuk menganalisis pola data jangka panjang. Misalnya, AI dapat mempelajari hubungan antara curah hujan dan kelembaban tanah, lalu memprediksi kapan lahan akan mengalami kekeringan. AI juga bisa menyarankan jadwal pemupukan berdasarkan pH tanah dan pertumbuhan tanaman. Dengan integrasi ini, pertanian menjadi semakin presisi, efisien, dan tangguh menghadapi perubahan iklim. 9. Tantangan dan hambatan di lapangan. Meski menawarkan banyak keuntungan, penerapan sistem WSN juga memiliki tantangan tersendiri di lapangan. Pertama adalah soal ketersediaan daya. Banyak sensor bergantung pada baterai atau panel surya. Di daerah yang sering tertutup awan atau hujan berkepanjangan, sensor bisa cepat kehabisan daya. Kedua, masalah koneksi. Tidak semua lahan pertanian memiliki akses internet atau sinyal seluler yang baik. Ini menjadi kendala dalam mengirim data ke server atau cloud. Ketiga adalah masalah biaya awal. Meski harga sensor semakin terjangkau, membangun sistem lengkap tetap memerlukan investasi awal. Ini bisa menjadi hambatan bagi petani kecil atau kelompok tani yang terbatas dananya. Dan terakhir, perawatan. Sensor di lapangan harus rutin dibersihkan dan dikalibrasi agar tetap akurat. Tanpa perawatan yang baik, data yang dikumpulkan bisa menyesatkan. Namun demikian, banyak tantangan ini bisa diatasi dengan perencanaan matang dan dukungan dari pemerintah atau lembaga riset. 10. Peran WSN dalam pertanian berkelanjutan. Penerapan WSN di bidang pertanian bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga mendukung arah pertanian yang berkelanjutan. Dengan sensor yang mampu mengukur kelembaban tanah secara akurat, air bisa digunakan lebih bijak. Penyiraman tidak dilakukan secara rutin seperti dulu, tapi hanya saat tanah benar-benar membutuhkannya. Ini membantu menghemat air, terutama di daerah yang rawan kekeringan. Selain itu, dengan memantau pH dan unsur tanah, pemupukan bisa dilakukan secara lebih tepat.
Ini menghindari kelebihan pupuk yang bisa mencemari air tanah dan merusak ekosistem. Sensor juga membantu petani untuk memahami pola cuaca dan perubahan iklim mikro di lahan mereka, membuat mereka lebih siap dan adaptif terhadap tantangan baru. Dengan demikian, WSN menjadi bagian penting dari transformasi pertanian menuju sistem yang lebih cerdas, efisien, dan berwawasan lingkungan. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa sistem wireless sensor network memiliki peran besar dalam memajukan dunia pertanian, khususnya dalam menghadapi tantangan-tantangan modern seperti perubahan iklim, efisiensi sumber daya, dan kebutuhan akan data yang akurat dan real-time. Dengan kombinasi sensor yang tepat, strategi penempatan yang cermat, serta dukungan teknologi seperti IoT dan kecerdasan buatan, petani kini memiliki kesempatan untuk mengelola lahan mereka dengan cara yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Penerapan WSN tidak hanya berdampak pada hasil panen, tapi juga membuka jalan menuju pertanian masa depan yang berbasis data dan teknologi. Semoga penjelasan dalam video ini bermanfaat dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana teknologi dapat menjadi sahabat terbaik bagi petani di era digital. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di pembahasan teknologi lainnya.